Setan adalah lawan paling besar umat manusia. Setan masuk ke hati tiap-tiap orang, entah dia beriman atau tidak. Setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Mereka terus membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam hati manusia. Nabi Adam, bapak manusia, keluar dari surga lantaran terlena oleh rayuannya. Quran Surah Al-Baqarah 36. Disebut, setan dapat memukul dan menyerang manusia dari semua arah, sehingga manusia tidak mempunyai daya dan jadi kufur pada Allah. Kemudian saya, setan iblis, akan mendatangi mereka, manusia, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur taat. Quran Surah Al-A'raf 17. Allah SWT berfirman, "Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat." Quran Surah Al-Hijr 39-42. Ada banyak cara yang dilakukan setan dalam menggoda, menghasut dan menyesatkan anak Adam, antara lain 1. Tasyin, atau penyamaran menghiasi perkara seakan-akan baik. Setan biasanya tak langsung mengarahkan manusia pada dosa dan kejahatan, melainkan mengarahkannya dengan cara bertahap. Contohnya saat seseorang mendengar azan di waktu malam dingin dan berucap padanya, "Tetap santai di tempat tidur, kamu penat dan letih." 2. Talbis, atau menipu. Setan berusaha menipu pikiran manusia dengan cara meyakinkan ia jika larangan boleh-boleh saja dilakukan. Selaku contoh, seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman berbunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen. Jadi setan akan menghasut pikirannya bahwa ini pinjaman yang seperti itu diperbolehkan, lantaran tidak berbuat jahat kepada manusia. 3. Taswif. Setan akan berusaha menghasut manusia untuk menunda taubat dan kebanyakan orang akan beranggapan bahwa masa muda adalah masa yang indah, dan taubat bisa dilakukan lain kali. 4. Tahwin, menyepelekan perihal kecil seperti dosa kecil. Setan bakal menghasut manusia untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Setan akan membawa manusia dalam dosa kecil dan akhirnya berbuat dosa besar. 5. Setan berusaha membuat manusia berada di jalan yang salah. Perihal ini sebab mereka mesti lebih patuh, sedang manusia dapat memusuhi dan mencemoohnya. 6. Etais, usaha yang lain ialah bikin manusia putus harapan dalam bertaubat. Ia menjelaskan jika dosa yang dipunyai seseorang hamba besar, maka dari itu susah buat diampuni. 7. Setan akan hadir dalam diri manusia ketika emos. Ia hadir menantang pemikiran orang yang waras. 8. Setan akan membuat manusia menjadi sangat berambisi dengan angan-angannya, membuat manusia takut akan kemiskinan, sehingga setan bisa memprovokasi agar bisa menggapai angan tersebut dengan cara haram. 9. Setan pun bikin elok terburukan manusia, dan tak mengerti pada lainnya. Ia lagi bikin orang lebih fanatik, dan menstimulan manusia supaya merendahkan manusia. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, buat mengawasi dan melindungi diri dari cara tipu daya setan, orang mukmin mesti tutup semuanya jalan masuk atau aksesnya, sehingga setan tidak akan bisa merasuk dan menguasai pikiran manusia.